Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, pada video ini Bapak akan meneruskan materi mengenai penentuan perubahan entalpi reaksi dengan cara energi ikatan dan entalpi pembentukan. Pada video sebelumnya, Bapak sudah membahas mengenai penentuan perubahan entalpi reaksi dengan cara kalorimeter dan hukum Hess. Silakan kalian lihat video sebelumnya. Oke. Pertama, Bapak akan membahas penentuan perubahan entalpi reaksi dengan entalpi pembentukan. Zat reaksi dianggap terlebih dahulu terurai menjadi unsur-unsurnya, kemudian unsur-unsur itu bereaksi membentuk zat produk. Contohnya pada reaksi pembakaran gas propana C3H8 akan menghasilkan CO2 dan H2O dengan koefisien yang sudah setara ya. Nah, untuk penentuan perubahan entalpi reaksi menggunakan rumus delta H reaksi sama dengan sigma delta HF produk dikurang sigma delta HF reaktan. Sigma itu adalah jumlah ya. Jadi entalpi produk produk itu kan di situ ada CO2 dan H2O, berarti koefisien ikut dalam perkalian ya, masuk dalam perkalian. Kan di sini koefisiennya 3, maka 3 dikali delta HF CO2 ditambah 4 dikali delta HF H2O ya, dikurang sigma delta HF reaktan. Berarti reaktan di sini ada propana dan oksigen ya. 1 dikali delta HF C3H8 ditambah 5 kali delta HF O2. Nah, di sini diketahui delta entalpi pembentukan standar sebagai berikut. Di sini ada CO2, H2O, dan C2H5. Nah, entalpi pembakaran standar dari pembakaran etanol. Oke, di sini berarti reaksinya ini ya. Berarti rumus delta H-nya. Oke, delta H reaksi dengan sigma delta HF produk min sigma delta HF reaktan. Atau kalau lebih gampangnya kanan kurang kiri. Kiri ya. Oke, berarti sama dengan di sini kan produknya ada CO2, berarti kan 2 dikali delta HF CO2 ditambah 3 kali delta HF H2O dikurang, nah di sini C2H5OH berarti etanol ya, koefisiennya 1 delta HF C2H5OH. Oke, kemudian karena di sini ada unsur ya O2 sehingga delta F-nya tidak kita tuliskan. Jadi sama dengan 2 dikali CO2 itu nilainya minus 394 kJ per mol ditambah 3 dikali minus 286 kJ per mol dikurang C2H5OH itu nilainya minus 266 kJ per mol. Berarti sama dengan 2 kali minus 394 itu sama dengan minus 788 kJ per mol ditambah 3 dikali minus 286 itu minus 858 kJ per mol. Min ketemu minus jadi plus ya, 266 kJ per mol. Oke, ini berarti minus ketemu minus makin banyak ditambah 266, berarti hasilnya minus 1380 kJ per mol, sehingga jawabannya adalah yang D. Oke, seperti itu ya contoh soal untuk penentuan perubahan entalpi reaksi menggunakan entalpi pembentukan. Lanjut ke cara yang
ke selanjutnya mengenai energi ikatan. Nah, di sini ada energi disosiasi ikatan dilambangkan dengan D. Adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan salah satu ikatan 1 mol suatu molekul dalam wujud gas. Kemudian, energi ikatan rata-rata adalah energi rata-rata yang diperlukan untuk memutuskan sebuah ikatan dari seluruh ikatan suatu molekul gas menjadi atom-atom gas. Reaksi kimia antar molekul dianggap melalui 2 tahap, yaitu yang pertama menguraikan senyawa menjadi unsurnya, yang kedua mengubah unsur menjadi atom gas. Nah, sehingga nanti harus kita gambarkan ininya ya, strukturnya, struktur atomnya. Dirumuskan delta H reaksi sama dengan total energi pemutusan ikatan dikurang total energi pembentukan ikatan, atau delta H reaksi total energi kiri dikurang total energi kanan. Oke, kebalikan dari entalpi pembentukan ya. Oke, lanjut ke contoh soal energi ikatan. Di sini diketahui energi ikatannya ya ada 4, kemudian ditanya delta H reaksi pada reaksi etena ditambah gas hidrogen menjadi etana. Nah, langkah pertama kita harus lihat dulu ini reaksinya sudah stabil atau belum, atau sudah setara. Oke, ternyata sudah setara. Yang kedua, kita buat energi ikatannya, strukturnya ya. Struktur berarti C2H4, berarti kan di sini C. Nah, di sini kan karena etena berarti rangkap 2. Sorry. Berarti di sini H. Kemudian di sini H. Oke, ini C2H4 ditambah H strip H. Tambah hidrogen menjadi C. Etana itu tidak rangkap ya, ada ikatan tunggal. Berarti di sini ada H. Oke, di sini H, kemudian ini H. Seperti itu ya. Nah, tadi setelah kita buat seperti ini, kemudian kita analisa. Di sebelah kiri ada ikatan apa saja ya, mengacu pada ini nih. Berarti yang pertama ada ikatan C dengan H. Nah, C dengan H ada berapa nih? Ada 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4. Berarti 4 dikali CH. Kemudian ada ikatan apa lagi? Ternyata di sini ada ikatan C rangkap 2C ya. Berarti kita tulis 1 dikali C rangkap 2C. Kemudian ada ikatan H dengan H. Sebelah kanan sama juga ya, seperti itu. CH-nya ada 2, 3, 4, 5, 6. 6 dikali C strip H. Kemudian ada ikatan C dengan C ya, tapi ikatan tunggal. Ikatan tunggal berarti C strip C. Nah, nanti akan kita kalikan energi ikatan, data energi ikatannya dengan koefisiennya. Nah, tapi untuk memudahkan, kalau ada yang sama di kiri dan kanan itu bisa kalian coret ya. Contoh di sini ada 4CH, di sini 6CH, berarti bisa kita sederhanakan. Berarti sebelah kiri habis, sebelah kanan sisa 2. Nah, seperti itu ya. Sekarang baru kita masukkan datanya nih. Datanya akan saya masukkan di sini. C rangkap 2C berarti 607. H strip H berarti hidrogen berarti 436. Kemudian untuk CH sebelah kanan ini 2 dikali 415. Berarti sama dengan 830 ya. Kemudian untuk C strip C di sini ada 348. Sudah dapat. Kemudian ini
saya pindahkan ke atas ya, karena terbatas space-nya. Energi ikatan untuk entalpi reaksi, energi ikatan berarti kan rumusnya tadi apa? Sigma kiri dikurang sigma kanan. Berarti total dari sebelah kiri kan 607 kilojoule ditambah 436 kilojoule dikurang yang kanan 830 kilojoule ditambah 348, berarti sama dengan, oke kita lanjutkan, berarti di sini 607 ditambah 436 sama dengan 1043 dikurang 1178 ya, berarti sama dengan nilainya minus 135 kilojoule per mol. Oke, itu ya jawabannya untuk penentuan entalpi reaksi dengan energi ikatan. Jadi step-stepnya seperti itu. Untuk lebih memantapkan pemahaman kamu, kita lihat latihan atau contoh soal yang kedua ya. Data nilai energi ikatan rata-rata diketahui sebagai berikut. Jika entalpi reaksi CH2 seperti ini ya, adalah minus 48 kJ per mol, yang ditanya energi ikatan rata-rata CCl. Oke, di sini kita sudah diketahui data entalpi reaksinya untuk energi ikatan, yaitu sebesar minus 48. Nah, yang ditanyakan di sini adalah energi ikatan CCl-nya. Berarti di sini nanti yang ditanya ini ya, energi ikatan untuk CCl. Oke, berarti langkah pertama seperti tadi, tuliskan, berarti C rangkap 2C, ini H, kemudian H ditambah HCl menjadi satu. Nah, ini H ya, kemudian H, ini H, nah, strip Cl seperti itu. Oke, kita lihat di sebelah kiri itu ada apa aja. Ada C rangkap 2C, kemudian ada CH-nya ada 4, kemudian ada HCl 1, kemudian ini C strip C-nya ada 1, kemudian C strip H 1, 2, 3, 4, 5 ada 5, kemudian C strip Cl 1. Nah, kemudian yang sama bisa kita coret, ini bisa kita coret, kemudian ini sisa 1 ya. C rangkap 2C itu nilainya 609, HCl itu nilainya 426, kemudian C itu 345, CH 412. Nah, ini yang akan kita cari. Berarti kan rumus delta H reaksinya sigma kiri dikurang sigma kanan. Delta H reaksinya sudah diketahui minus 48. Berarti total dari sebelah kiri sebesar 609 ditambah 426 dikurang kanannya 345 ditambah 412 ditambah X ya, si CCl nya ini. Oke, ini saya umpamakan dengan X, berarti sama dengan minus 48, 609 tambah 426 1035 dikurang 345 tambah 412 757 ditambah X. Di X sama dengan, oke, di sini min X ya, karena ini kan 757 min 757 plus X, berarti di sini min X
Berarti nanti hasilnya di sini minus 48 ya, ditambah dari pengurangan ini sama dengan minus 326 kilojoule per mol. Berarti kita kalikan dengan minus sama dengan X sama dengan 326 kilojoule per mol. Oke, ini hasilnya. Nah, itu untuk contoh dari penentuan perubahan entalpi reaksi dengan cara energi ikatan. Jadi perbedaan di situ ya, energi ikatan dengan apa yang sebelumnya. Kemudian ini data energi ikatan rata-ratanya. Biasanya kalau soal latihan sudah diberitahu ya. Nah, kemudian ini untuk tambahan teori mengenai termokimia. Jadi bahan bakar dan perubahan entalpi. Nah, bahan bakar merupakan suatu senyawa yang bila dibakar menghasilkan kalor yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Nah, bahan bakar itu ada bahan bakar fosil yang terdiri dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Nah, beberapa tahun lalu, sebelumnya itu masyarakat banyak yang menggunakan minyak tanah ya dalam hal keperluan memasak. Tapi pemerintah menggalakkan atau mewajibkan masyarakat agar beralih ke gas. Tujuannya untuk apa? Nah, ternyata nilai kalor bakar itu berbeda-beda ya. Contoh di sini LNG atau yang LPG yang kita pakai ya, itu nilai kalor bakarnya itu 49. Sedangkan untuk batu bara 32, untuk bensin 48, untuk arang 34, dan yang paling rendah ini untuk kayu 18. Nah, sehingga tujuan dari konversi dari minyak tanah ke gas itu yaitu untuk yang pertama ada efisiensi dalam hal ini ya, energi ya. Nah, karena kenapa? Karena pada setiap pembakaran suatu gas atau suatu zat itu kan pembakarannya kan ada yang pembakaran pasti tidak sempurna kan. Nah, kalau pembakaran sempurna contoh seperti ini, C8H18 menghasilkan CO2 dan H2O. Ini energinya minus 5460 yang dilepaskan, kalor yang dilepaskan. Tapi pada kenyataannya reaksi itu kan tidak sempurna. Nah, yang pertama tipenya seperti ini, entalpi reaksinya seperti ini. Kemudian yang tipe yang kedua ternyata entalpi reaksinya lebih sedikit ya. Nah, di sini CO, di sini 2CO. Kemudian tipe reaksi yang ketiga 6CO. Nah, ini ternyata semakin rendah lagi entalpi reaksi yang dibentuk. Nah, oleh sebab itu, pembakaran tidak sempurna menghasilkan lebih sedikit kalor dan mengurangi efisiensi bahan bakar. Jadi semakin tidak sempurna pembakaran suatu bahan bakar, maka semakin sedikit kalor yang dihasilkan. Dengan demikian, semakin kurang efisien penggunaan bahan bakar tersebut. Oke, itu adalah alasan mengapa dilakukannya konversi dari minyak tanah ke gas ya. Oke, untuk video untuk video ini sudah selesai. Jadi totalnya ada 4 cara untuk penentuan perubahan entalpi reaksi ya. Untuk latihan soal kalian bisa lihat ke Google Classroom kalian, dan kalau kurang paham kalian boleh menanyakan ke Bapak. Oke, selamat berlatih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.